Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Bapak Ibu. Lagi ya? Biar semangat. Masih sore kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya, yang berlibur akhir tahun, selamat berlibur. Alhamdulillah menyempatkan hadir di sini itu luar biasa. Kami sebenarnya kemarin agak gambling. Bulan Desember, akhir tahun, mau libur panjang, besok tanggal merah. Ya. Sebenarnya agendanya kemarin malam minggu, Bu, Bapak sekalian. Cuma kami reschedule karena waktu itu saya harus. Nah, kita tadi sudah mendengarkan materi yang luar biasa bagaimana mencari ide bisnis di wilayah kita atau di lingkungan kita atau di sekitar kita untuk menjadi pendapatan ekonomi alternatif. Ya. Itu luar biasa. Ini saya tanya dulu sebelumnya. Ada yang pernah ikut kelas ini? Boleh tunjuk tangannya. Jadi relawan TIK Riau, relawan teknologi informasi dan komunikasi Riau itu beberapa waktu ini, beberapa bulan ini mengadakan acara rutin dialog, talk show, diskusi dengan UMKM. Nah, kita pertemuan ketiga kalau nggak salah ya. 3 bulan sekali, 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Nah, di materi kali ini, saya akan mencoba menyampaikan bagaimana pentingnya storytelling. Storytelling itu kalau di bahasa kita ini, bahasa Panamnya itu bertutur. Ya. Ada yang pernah buka chat GPT? Ada? Ada yang pernah buka Meta AI di WhatsApp? Itu sebenarnya tambah pinter kita bertutur kepada mereka, maka apa yang kita dapatkan semakin tepat. Ya. Jadi jangan salah, rupanya mesin itu juga harus menerima informasi dengan baik dan benar. Nah, sekarang bagaimana caranya menceritakan itu kepada mereka, baik tentang bisnis, baik kepada AI maupun kepada calon konsumen kita, gitu ya. Nah, tapi sebelum itu sebenarnya tadi mau slide-nya kami mau cepat-cepat aja. Rupanya dari Mas Sodik agak lengkap gitu. Jadi saya akan tambahkan sedikit dulu ya. Nah, apa sih relawan TIK? Relawan TIK itu adalah sebuah organisasi. Kenapa pakai logo Kominfo? Apakah di bawah Diskominfo? Bukan. Apakah di bawah Diskominfo provinsi atau kabupaten? Bukan. Jadi komunitas relawan TIK itu di bawah kementerian, Bapak Ibu. Di Riau kita sudah punya 150 anggota, termasuk ini kawan-kawan panitia. Mas Sodik juga salah satu pembina karena beliau ini senior kami di relawan TIK sebelum saya, gitu ya. Itu mendampingi literasi digital. Ada yang tahu Bapak Ibu literasi digital? Jadi 4 pilar itu, yang pertama digital skill. Bagaimana Bapak Ibu memakai handphone, memakai aplikasi, memakai komputer, laptop, segala macam, itu namanya digital skill. Ini penting bagi pelaku UMKM, betul ya Bu? Ada yang bikin posternya edit sendiri? Ada yang posting TikTok edit sendiri? Nah, itu namanya digital skill Bu. Nah ya. Kedua, digital culture. Apa tuh? Kalau bahasa Panamnya budaya digital. Jadi bagaimana kita menggunakan Pancasila, ya, menggunakan wawasan kebangsaan sebagai landasan bermedia sosial. Yang berikutnya ada digital etik. Nah, ini yang paling apa ya? Salah satu yang paling hot lah. Indonesia itu salah satu negara yang paling tidak ramah. Wah, itu betul. Betul ya Bu ya? Coba cek kalau nggak percaya. Coba cek kolom chatnya artis-artis. Ya kan? Wah, kenal enggak? Ya kan? Pokoknya sekali komen, wah seperti. Salah satu netizen paling tidak ramah di dunia, Bapak Ibu. Setuju ya? Dan Ibu enggak kan? Enggak kan Bu? Oh, sekali.
namanya digital etik, Bapak Ibu ya. Bagaimana kita menggunakan etika digital? Ada, Bang, ada. Namanya etiket. Ini saya berharap jangan pernah ya, tapi di beberapa kelas itu pasti ada 1-2 yang pernah menjadi korban penipuan online. Ada. Oh, banyak. Itu namanya digital safety. Bagaimana kita aman dalam menggunakan teknologi digital? Ada yang pernah ketipunya apa? Ini storytelling. Kalau storytelling kayaknya susah ya kita bahasnya. Bertutur. Ada yang bilang, saya pernah mengoreksi salah satu kepala dinas lah. Jadi dia bilang, kalau di India itu tradisi bertutur sangat maju. Jadi mereka itu menularkan kebudayaan dengan bertutur. Ya sama di sini juga. Pernah dengar nyanyi panjang di Petalangan? Itu ada kaya, ada koba, ya. Sama kalau misalnya kalau di lingkungan pesantren ada diba, ada maulid, itu kan bertutur. Jadi sebenarnya kita udah punya budaya bertutur, ya. Nah, bagaimana cara mentuturkan bisnis kita ke calon konsumen? Nah, next. Contoh, sebuah UMKM mikro berhasil menarik pelanggan dengan menceritakan asal-usul produk mereka. Misalnya ada Mas Odik punya bisnis namanya Nangkopi ya Mas ya. Nangkopi itu kan dia punya khas yang sangat unik. Dia berbiji bijinya namanya Liberica. Itu nggak banyak di negara-negara mana. Nggak banyak ya, maksudnya bukan nggak ada, tapi nggak banyak. Di Indonesia ini salah satunya di Meranti, ya, di Kepulauan Meranti. Itu unik bijinya. Bijinya namanya Liberica, bukan Arabica, bukan Robusta. Coba kalau misalnya Mas Odik aku jual Arabica, aku jual Liberica, orang nggak tahu. Ini apa? Oh, nggak pernah dengar ya. Bukan Arabica atau bukan Robusta gitu. Nah, tapi dengan Mas Odik menceritakan Liberica adalah bibit khusus atau biji kopi khusus yang cuma ada di tempat-tempat terbatas. Maka orang penasaran. Berarti ada cerita di balik produknya. Ya. Lalu bagaimana pengaplikasian contohnya? Jelaskan dengan storytelling dapat membangun koneksi emosional pelanggan yang dapat meningkatkan loyalitas. Dengan misalnya gini, Liberica adalah biji kopi khas Riau misalnya. Ya Mas Odik ya, kemarin sempat waktu di gubernur yang sebelumnya dikampanyekanlah Liberica khas Riau. Akhirnya orang berlomba-lomba mencari. Sekarang nyari green bean-nya susah ya Mas, karena berebut sekarang orang. Karena di branding sebagai bibit kopi khas Riau. Di Sumbar nggak ada kayaknya. Di Sumbar nggak ada, di Aceh nggak ada. Daerah-daerah yang supply kopi itu nggak punya bibit Liberica. Nah, jadi akhirnya naik. Karena naik, demand-nya tinggi. Akhirnya apa? Petani kewalahan mensuplai kebutuhan pasar. Karena apa? Karena ceritakan bahwa bibit ini langka, tidak banyak terdapat di daerah lain. Next. Nah, bagaimana kita mengetahui elemen penting apa yang ada di storytelling produk yang akan kita pasarkan? Contohnya, sebuah kisah sukses produk dalam mengatasi masalah spesifik seperti produk yang ramah lingkungan. Sebelum itu saya tanya, ada Bapak Ibu yang punya produk temanya ramah lingkungan? Ada. Contohnya misalnya produk kesenian kayu dari limbah kayu, itu kan ramah lingkungan. Ada yang bikin tas dengan limbah plastik, itu juga ramah lingkungan. Nah, itu salah satu tema. Bagaimana misalnya gini, saya jual kopi, saya mau nyanyiin Mas Odik misalnya, bukan saya misalnya Puja, dia mau nyanyiin Mas Odik, sama-sama jualan Liberica, dia harus ada karakteristik pembeda. Punya saya itu bebas dari pupuk kimia. Jadi tema
beda antara produk satu dengan produk lainnya. Itu temanya tema ramah lingkungan. Pupuknya pupuk organik kalau bahasa kerennya. Nah itu salah satu tema yang bisa diceritakan. Ini saya punya pembeda loh, produk saya ramah lingkungan, yaitu pupuknya organik. Contohnya begitu. Begitu juga kita jual buah, sayur gitu. Tapi kalau jual sawit enggak ya. Jual sawit pupuknya ramah lingkungan ya. Nggak perlu juga itu ya pabriknya nerima yang ramah lingkungan. Nah, bagaimana kita mengajarkan produk yang punya karakter, ya. Punya karakter, atau ada konflik yang kita atasi. Yang terakhir, bagaimana manfaatnya? Contohnya konflik apa? Contohnya. Ini no offense ya, maksudnya saya bukan masalah tentang apapun, tapi contoh produk yang memanfaatkan konflik. Contohnya konflik olahraga, contohnya ya. Yang simpel aja. Ada misalnya klub bola A bertanding ya, berkompetisi lah kalau bukan berkonflik dengan B. Maka akan banyak pedagang-pedagang di sekitar stadion atau di sepanjang jalan yang menuju stadion berjualan merchandise. Ya, itu kan memanfaatkan kompetisi atau kompetisi politik. Ya kan? Lagi musim kompetisi politik, ada pengusaha yang memanfaatkan berjualan bendera partai, berjualan baju seragam gitu ya. Itu kan boleh kita manfaatkan itu sebagai momen untuk membuka bisnis. Ya. Berikutnya, lalu bagaimana membuat storytelling yang sukses? Mungkin Bapak Ibu masih lihat TikTok ya. Ada lagi konflik yang berkepanjangan, yang sampai sekarang masih heboh ya. Konflik dokter kulit. Ya, skincare. Wah, bahkan sampai penjualan skincare naik gara-gara apa Bapak Ibu? Gara-gara filter TikTok terlalu kejam. Akhirnya orang ngejar bagaimana wajah saya ini harus kayak di filter TikTok ya. Ini gara-garanya overclaimnya para dokter kulit itu overclaim. Padahal mereka misalnya cuma dropship, mereka beli produk mentah, dibungkus, ya kan, ceritanya begitu ya, dibungkus ulang, di packaging, dimerekin ulang, rebranding, dijual, lalu diklaim yang sangat tinggi, ketika dipakai pada komplain. Itu konflik itu. Jadi akhirnya sampai orang yang nggak kena pun klarifikasi. Saya dokter ini klarifikasi bahwa produk saya overclaim. Rame, saya nyimak juga rame. Ini perang dagang yang luar biasa lah. Kalau zaman dulu nggak ada kayak gini ya Bapak Ibu ya. Sekarang perangnya frontal, diundang ke podcast, diadu. Iya kan, kayak apa yang kemarin terakhir sih di Denny Sumargo ya, sampai dihajar, kasih pertanyaan yang luar biasa. Wah itu kalau zaman dulu nggak kebayang. Ya, sekarang bisa terjadi begitu. Ini persaingannya sangat nyata kalau sekarang. Lalu bagaimana kita membuat storytelling yang bisa diaplikasikan di media sosial, website, atau interaksi langsung dengan pelanggan? Selain kuliner, ada produk apa Bapak Ibu di sini? Selain kuliner, mengenali audiens. Ini mungkin udah dijelaskan sama Mas Sudik tadi ya. Lalu bagaimana kita membuat pesan utama? Lalu bagaimana menggunakan bahasa yang sederhana? Kalau dalam teori ada namanya make it simple and look. Itu bahasa Panam, ya kan? Ada orang Panam? Oh ada, saya juga bu. Bahasa Panam kan agak campur bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Panamnya make it simple and look. Bagaimana kita bikin branding, bikin tagline yang sederhana dan diulang-ulang? Contohnya, kalau misalnya ngakopi tagline-nya apa maksudnya? Kopi adalah teman. Jadi kalau sendiri nggak takut sendiri, ada kopi, ada nangkopi. Gitu ya. Dibuat simple, orang mudah mengerti, tapi diulang-ulang terus. Contohnya RCTI oke gitu, zaman dulu ya. Itu tiap setengah jam bunyi tuh di TV. Akhirnya ya RCTI oke. Dibuat simple. Bagaimana kita menentukan pesan utama yang sederhana dan diulang-ulang. Ya, misalnya tadi butik Busati, elegan, terjangkau.
biasanya orang kalau ngomong sesuatu yang mahal, yang elegan pasti mahal. Oh, Bu Santi punya branding, dia bisa bikin pakaian yang elegan tapi terjangkau. Atau misalnya rapi dan cepat. Oh, jadi Bu Santi menjual produksi pakaian yang cepat. Nggak satu baju bisa 3 bulan gitu lah ya. Karena antriannya Bu Santi, karena tahu juga jahit baju antriannya panjang 3 bulan. Jadi itu bisa dicari, tapi harus konsisten. Yang kita kunci adalah pesan utama yang sederhana dan diulang-ulang terus gitu ya. Dan jangan gampang berubah, karena begitu launching logo itu harus dipikirkan dengan seksama. Warnanya mengandung makna, simbolnya mengandung makna. Jadi jangan asal lempar. Kalau sudah dilempar, tahan dulu, jangan langsung diganti, Bapak Ibu. Bingung nanti konsumennya, ya. Sama dengan tagline. Aplikasinya, contoh konkret di setiap langkah seperti bagaimana mengenali audiens dengan cara menyusun cerita yang relevan. Dari tagline itu, kita bisa ceritakan menjadi hal-hal yang lebih detail. Misalnya tadi, Santi Butik mengerjakan pakaian formal dengan rapi dan cepat. Ya. Baju yang elegan tapi ramah di kantong. Contohnya begitu. Itu kan kata-kata kuncinya simple tapi dikunci. Oke, next. Lalu ada namanya CTA. Pernah dengar Bu CTA? Bapak pernah dengar Pak? CTA. Pernah lihat iklan di Facebook? Lalu tulisannya di bawahnya beli sekarang, benar? Atau iklan di Shopee, pesan sekarang ini. Itu namanya CTA, Call to Action. Jadi dalam cerita kita, misalnya contoh, orang-orang di live di TikTok 4 jam, 5 jam, diulang-ulang sebenarnya yang diomong, ya kan? Tapi dari ulang-ulangan itu bagaimana membuat orang menuju ke Ranjang Kuning. Ujung-ujungnya ini juga, ya. Ini paling penting ini sebenarnya dari semua diskusi ini. Yang paling penting bagaimana kita mendrive pengunjung, calon konsumen untuk ngeklik. Kalau di TikTok Ranjang Kuning, kalau di iklan Facebook ada belanja sekarang, pesan sekarang. Itu namanya call to action. Atau misalnya di sekolah, misalnya Bapak Ibu ada yang pengelola sekolah, madrasah, bikin iklan di Facebook, di Instagram. Call to actionnya kira-kira apa? Daftar sekarang. Udah pinter ini. Jadi call to action itu penting. Apapun bentuk bisnisnya lah, ya. Misalnya kita susun pelan-pelan. Contohnya begini. Bagaimana Bapak Ibu sekalian membuat brand yang sederhana? Tadi merek. Ibu usahanya apa, Bu? Oh, Bu? Kulinernya apa, Bu? Tahu mie. Tahu mie digoreng. Tahu isi yang digoreng itu ya? Tahu isi nggak digoreng? Tahunya digoreng. Oh, oke. Itu udah masuk kemana, Bu? Di kamar saya, Bu? Belum ada. Oh, di GrabFood ada. Kalau di GrabFood itu tulisannya apa? Boleh tahu, Pak? Nah, maksudnya deskripsi di bawahnya apa, Pak? Tahu mizen nggak cukup sekali, itu udah ada tagline-nya. Berarti sudah punya tagline atau pesan utama yang mau disampaikan. Tapi kalau mau digali boleh, Pak. Tahunya misalnya terbuat dari tahu yang berkualitas, contohnya begitu. Lalu mie-nya diceritakan. Lalu isi-isinya di tahu isinya apa? Jangan ada isinya sayur-mayur yang berkualitas sebenarnya. Atau baik untuk orang diet, contohnya begitu. Jadi digali lagi, namanya
produk knowledge. Jadi Bapak Ibu ketika misalnya sudah menemukan bisnis tadi yang disampaikan oleh Mas Udi, gali produknya sampai menemukan produk knowledge yang bisa diceritakan. Ya, diceritakan lagi, misalnya kebersihannya, ya, lalu bahannya, atau kalau misalnya kita tinggal di dalam kehalalannya, contohnya begitu ya. Oh, rupanya produk tahu ini sudah mengandungi sertifikasi halal, contohnya begitu, yang dijamin halal. Itu misalnya begitu. Nah, menggali potensi produk kita itu sangat penting bagi kita untuk menceritakan call to action yang inspiratif. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar di di TikTok atau di Reels Instagram, ada namanya marketing 1.0, ada marketing 2.0, itu kan terlalu jauh gitu ya. Jadi saya pernah ngomong begitu, ini mohon maaf ya. Jadi waktu itu saya pernah ngisi di bapak-bapak ibu-ibu, bahasanya terlalu jauh, diprotes saya. Mohon maaf, bang, jangan laju-laju. Jangan laju-laju. Oh, saya ingat, saya harus menyesuaikan dengan audiens. Jadi saya berbicara dengan bahasa-bahasa yang tadi ada beberapa bahasa Panam lah yang umum, kayak call to action ini kan bahasa Panam ya kan. Ya, jadi saya menyesuaikan dengan kondisi audiens. Lalu berikutnya berikan inspirasi dengan cerita singkat yang menggugah dan mendorong mereka untuk mengambil langkah pertama dalam story. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Satu, mengetahui produknya dulu, diolah dengan apa, bahannya apa, asal usul bahannya bagaimana. Contohnya tadi kopi Liberica asal usulnya dari Meranti, contohnya begitu ya. Lalu misalnya bagaimana diprosesnya. Kalau di kopi kita tahu ada honey, processing ya kan, ada macam-macam lah. Diceritakan itu menjadi sebuah cerita pendek yang bisa kita ulang-ulang. Contohnya banyak, contohnya Bapak Ibu bisa lihat di live ini. Bapak Ibu silakan, ini ada sekarang orang jualan silver queen aja ada live ya. Padahal nggak perlu live gitu, di Indomaret apa juga banyak kan. Itu bagi saya itu mind blowing loh, serius. Mind blowing dalam artian nggak kepikiran gitu. Orang jualan paket coklat yang ada di supermarket, yang ada di kedai-kedai tetangga kita, tapi jualan live, tapi laku. Ya, mereka kalau live itu 4 jam, 5 jam. Nah, bagaimana mereka menarik audiens itu? Silakan Bapak Ibu Rancang Kuning, jangan lupa cuma malam ini aja 30%, 30.000 dapat 3. Terus begitu. Diulang-ulang. Dapat. Karena saya TikTok itu ada perempuan jual bubur atau makanan di harapan raya. Share ke saya. Ri, kenal ini? Enggak. Mau kenapa? Itu bukan baru. Dia cuma live. Halo Bapak Ibu, silakan datang. Bungkusin makanan, pergi. Itu aja. Kayak pagi. Yang nonton puluhan. Sekarang udah naik mungkin ratusan ya. Dan saya tahu itu dari kawan saya di Jakarta. Malah dia duluan tahu. Dia kenal ini. Enggak bang. Cuma dia jualan sarapan di pinggir jalan harapan raya, saya juga nggak tahu lokasinya di mana. Bungkusin bubur, bungkusin nasi, bungkusin lontong. Ada banyak sih tadi. Nah, tapi dengan kalau bahasa kerennya kita akan bisa karena terbiasa. Dimulai aja Bapak Ibu, serius. Semoga nanti ini kegiatannya berlanjut, bulan depan ada lagi yang lebih spesifik. Misalnya Bapak Ibu. Oke, dari saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.